Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, dan salam sejahtera untuk semua mahasiswa PGRI, Farmasi PGRI, yang pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kuliah secara online berbasis via YouTube ya, terkait dengan penjelasan mengenai tentang pengganti kuliah yang sebelumnya ada diliburkan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang studi kasus terkait mata kuliah Jaminan Kehalalan Produk Farmasi atau JKPF. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai di dalam bahwa ada beberapa alat deteksi yang digunakan, baik yang sifatnya berbasis kimiawi, berbasis polaritas, serta berbasis genetik yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu bahan atau produk farmasi itu mengandung bahan haram atau tidak. Nah, pada studi kasus kali ini akan mungkin lebih komprehensif dari sisi apa yang dilakukan oleh distributor saat pelaporan, serta bagaimana nanti teknis yang akan Anda cari jawabannya di mata kuliah untuk pengganti pertemuan dengan bentuk studi kasus. Kasus yang pertama, ini kasusnya adalah tentang titik kritis cangkang kapsul dan sertifikasi lintas negara. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan salah satu titik kritis atau bahan kritis yang harus diidentifikasi salah satunya adalah cangkang. Karena di mana cangkang itu beberapa produknya masih terbuat dari gelatin. Yang dimana gelatin itu adalah sumber hewani yang salah satunya ada yang mengatakan dari sapi, tapi juga ada yang dari babi. Nah, dengan itu maka di dalam skenario ini kita akan pelajari tentang itu. Jadi ada sebuah industri farmasi lokal sedang dalam proses registrasi produk suplemen multivitamin baru untuk ibu hamil. Bahan aktif farmasi yang digunakan adalah 100% sintetik dan telah dipastikan bebas dari unsur najis. Lalu kemudian suplemen ini pengemasannya dalam bentuk kapsul gelatin keras atau hard gelatin kapsul. Departemen Purchasing mengimpor cangkang kapsul kosong dari sebuah pabrik besar di Tiongkok karena efisiensi buai biaya. Jadi pada proses package dari bahan aktif yang sebelumnya ada itu dimasukkan dalam bentuk serbuk mungkin ya, atau powder atau mungkin granulasi, dimasukkan ke dalam cangkang penutupnya adalah cangkang kapsul yang didapatkan untuk menghemat biaya dari Tiongkok. Lalu kemudian pemasok melampirkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi lokal di negara asal. Namun ternyata pada hasil screeningnya ditemukan bahwa lembaga tersebut ternyata belum memiliki MRI atau Mutual Recognition Agreement dengan BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia. Lah fokus identifikasi mahasiswa adalah tentang yang pertama, lakukan identifikasi terhadap titik kritis kehalalan utama dari bahan dasar pembuat cangkang kapsul tersebut. Jadi, kira-kira Anda bisa mencari sumbernya bahwa kira-kira titik kritis kehalalannya untuk bahan dasar pembuat cangkang itu bagaimana. Bagaimana gelatin yang kemudian bisa menjadi sebuah bahan yang digunakan sebagai salah satu pengemas obat hard gelatin kapsul. Lalu yang kedua adalah analisis status hukum sertifikat halalnya dari lembaga yang belum diakui BPJPH. Misalnya, apakah membutuhkan dokumen pendukung apa untuk menguatkan bahwa sertifikat halal dari negara setempat itu sudah bisa diterima. Misalnya, apakah ACOA atau Certificate of Analysis atau porsin DNA test atau dokumen rumah potong hewan yang harus diminta oleh apoteker di industri untuk verifikasi sumber gelatin. Kira-kira apa? Silahkan dicari dan dijelaskan kenapa kamu membutuhkan dokumen penambahan untuk mendukung menguatkan dari sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Lalu yang ketiga adalah apa langkah mitigasi risiko yang harus diambil jika sumber gelatin diklaim berasal dari tulang sapi atau bovin. Namun metode penyembelihannya tidak terverifikasi secara syariah. Nah ini kan menjadi problem juga nih. Karena sapi sendiri
Kalau dalam syariah Islam itu ada tata cara penyembelihan baik sapi, ayam, hewan ya. Jadi ada caranya dan ternyata hasil verifikasinya menunjukkan bahwa tidak secara syariah. Nah, lalu apabila ada langkah seperti itu, bagaimana cara mitigasi resiko yang Anda lakukan, serta kira-kira bagaimana win-win solutionnya. Lalu kemudian kasus kedua adalah penelusuran asal-usul gliserin ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, selain bahan baku cangkang kapsul dari gelatin, salah satu yang juga diproduksi atau didapatkan dari sumber hewani adalah gliserin atau yang berasal dari basis lipid ya. Nah, di sini dijelaskan ada kasusnya adalah tentang penelusuran asal-usul gliserin pada sediaan sirup pediatrik atau pada anak-anak. Skenarionya adalah industri farmasi sedang melakukan audit internal untuk pendaftaran sertifikasi halal pada produk sirup parastamol anak yang sudah beredar luas. Formula sirup tersebut menggunakan propilen glikol dan gliserin sebagai pelarut atau kosolven, serta strawberry flavor atau perasa. Saat melakukan tracing dokumen pengadaan, ditemukan bahwa gliserin yang digunakan dibeli dari distributor pihak ketiga. Dan dokumen MSDS atau Material Safety Dataset hanya menyebutkan tingkat kemurniannya atau purity atau pharmaceutical grade-nya saja, tanpa menyebutkan asal bahan baku pembuat gliserin tersebut. Apakah hasil sampingan industri petrokimia atau saponifikasi minyak nabati atau lemak hewani. Jadi sumber gliserinnya itu belum bisa dipastikan apakah lemak hewani atau saponifikasi minyak nabati atau hasil sampingan industri petrokimia. Nah, fokus identifikasi dari mahasiswa adalah satu, identifikasi potensi status halal haram najis dari gliserin tersebut berdasarkan jalur sintesis atau pembuatannya di industri kimia dasar. Jadi, Anda harus punya pendapat atau opini nih, kira-kira bagaimana kalau Anda menemukan potensi dari jalur tersebut ya. Anda bisa cari dari dibantu oleh kecerdasan intelijen atau artificial intelligence juga bisa, nanti juga disambung dengan Anda menggoogling untuk mencari jawabannya. Nomor 2 adalah jelaskan titik kritis kehalalan pada strawberry flavor karena dia adalah menggunakan perasa. Mengapa senyawa perasa seringkali menjadi material dengan risiko kehalalan tinggi meskipun memiliki profil sensori buah-buahan. Jadi rasanya memang stroberi, tapi kenapa perasa itu menjadi salah satu titik kritis juga dalam penentuan resiko kehalalan. Walaupun kalau dari kata-katanya kan dari stroberi, dari buah-buahan, tapi kenapa tetap menjadi titik kritis atau material yang harus diidentifikasi. Yang ketiga adalah rancanglah daftar periksa atau checklist identifikasi dokumen yang harus dikumpulkan. Kira-kira apa saja yang Anda sebagai seorang petugas ya, kira-kira mengumpulkan dokumen apa saja dari distributor untuk memastikan bahwa gliserin dan perasa tersebut lolos standar sistem jaminan halal. Itu kasus kedua. Lalu kasus ketiga adalah tentang bahan penolong. Kemarin kan sudah dibahas, selain ada gliserin, ada gelatin, ada juga bahan yang digunakan sebagai menempelnya kultur sel, misalnya untuk membuat antigen ataupun antibodi kultural. Itu biasanya menambahkan salah satu enzim untuk mengikatnya atau proses sel kulturnya, sehingga itu akan kita bahas juga. Di sebuah rumah sakit pendidikan sedang mengevaluasi pengadaan vaksin rekombinan baru untuk program imunisasi. Dan berdasarkan ringkasan produk, vaksin ini tidak mengandung turunan babi pada hasil akhirnya. Namun, penelusuran lebih lanjut pada literatur paten dan informasi pabrikan menunjukkan bahwa selama tahap kultivasi sel atau menumbuhkannya atau sel kulturnya itu memperbanyak virus atau protein rekombinan itu menggunakan enzim tripsin yang diisolasi dari pankreas babi. Digunakan untuk melepaskan sel dari wadah kultur. Selain itu, digunakan juga media pertumbuhan yang mengandung serum darah anak sapi atau FBS, fetal bovine serum. Karena pertumbuhan sel itu untuk dia bisa memperbanyak diri, mereplikan, dia membutuhkan media pertumbuhan yang cocok. Salah satunya adalah dia membutuhkan serum darah. Nah, pabrikan mengklaim bahwa produk akhir telah melalui proses purifikasi ultrafiltrasi berlapis dan pencucian berulang kali hingga tripsin tidak lagi terdeteksi. Nah,
Fokus identifikasi mahasiswa adalah nomor pertama, bagaimana pandangan regulasi halal di Indonesia mengenai penggunaan enzim tripsin babi pada tahap seeding atau pemrosesan awal, meskipun pada produk akhir tidak terdeteksi. Hubungkan dengan konsep pencucian atau tathir atau transformasi atau istihalah, karena dia sudah bertransformasi menjadi bahan yang sudah tidak ditemukan lagi turunannya pada hasil akhirnya. Lalu yang kedua, identifikasi titik kritis dari penggunaan VFBS. Apakah syarat yang harus dipenuhi agar serum darah hewani dapat dikategorikan halal untuk penggunaan farmasi? Dan yang ketiga adalah sebagai apoteker penanggung jawab, berikan rekomendasi berbasis sains dan syariat terkait kelayaan penggunaan vaksin ini jika belum ada alternatif vaksin lain yang sepenuhnya bebas dari singgungan babi di pasaran. Jadi sifatnya kondisi darurat atau hajat. Silakan berikan opinimu yang terbaik untuk soal-soal di 3 kasus tersebut. Tata cara pengerjaan adalah dengan cara dikerjakan tulis tangan dan kemudian hasil tulisan difoto. Dikirimkan ke email pakariftugas@gmail.com, subjek pengiriman tugas JKPF 2, studi kasus, nama, NPM. Maksimal pengiriman 1 minggu sejak link di-share ke grup. Dan pada hari Jumat tanggal 23 April akan ada penilaian keaktifan untuk siapapun yang mau maju mendiskusikan jawaban saat mata kuliah tatap muka JKPF. Gitu ya. Terkait dengan soal studi kasus yang nanti silakan didiskusikan dan dijawab. Sifatnya adalah tugas personal pengganti mata kuliah yang saat libur pada lusa Jumat lalu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap menjadi seorang long life learner atau pembelajar hingga akhir hayat. Tetaplah menjadi pribadi yang baik hati dan mampu membantu antar sesama. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.